Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang maha baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, gereja Katolik kaya akan ajaran iman. Gereja Katolik juga memiliki begitu banyak orang kudus yang diistilahkan dengan santo ataupun santa. Maka pada sesi ini saudara-saudari, saya memberikan sorotan kepada bagaimana proses seseorang menjadi santo ataupun santa dalam gereja Katolik. Barangkali banyak umat Katolik yang sudah tahu tentang proses seseorang menjadi santo atau santa, tapi mungkin ada sebagian kecil umat Katolik yang belum mengetahui ini dengan baik dan jelas. Maka pada sesi ini saya memberikan keterangan secara singkat tentang bagaimana seseorang menjadi santo atau santa dalam gereja Katolik. Saudara-saudari, prinsip dasarnya adalah bahwa gereja tidak serta-merta menunjuk dan mengangkat seseorang menjadi santo atau santa dalam gereja Katolik. Tetapi gereja Katolik membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kemudian menetapkan seseorang menjadi santo ataupun santa. Saudara dan saudari terkasih, tradisi iman Katolik mewariskan kepada kita sejumlah besar tokoh, pejuang dan pembela nilai dan paham hidup yang mengangkat harkat dan martabat manusia. Inilah orang-orang kudus. Orang-orang kudus terdiri dari berbagai kaum, baik itu kaum tua maupun kaum muda, para rohaniwan, bapak maupun ibu, perawan maupun janda, raja maupun rakyat jelata, cendekiawan ataupun yang tidak berpendidikan. Dan yang uniknya saudara-saudari, mereka-mereka ini berasal dari berbagai suku bangsa, ras maupun budaya. Saudara-saudari, gereja yang kudus di bawah bimbingan Roh Kudus secara resmi menyebut dan menyatakan mereka orang-orang kudus, baik itu sebagai beato maupun beata ataupun santa maupun santo. Sedikit istilah tentang beato, beata, kemudian santo dan santa. Beato itu adalah calon orang kudus untuk laki-laki dan beata itu calon orang kudus untuk perempuan. Dan santo itu adalah orang kudus untuk laki-laki dan santa adalah orang kudus untuk perempuan. Saudara dan saudari, pernyataan resmi gereja ini diawali dengan suatu proses penelitian yang panjang dan teliti yang disebut beatifikasi dan kanonisasi hingga akhirnya disetujui oleh takhta suci, dalam hal ini Sri Paus. Saudara dan saudari, prosedur untuk menetapkan calon santo ataupun santa telah dimulai pada tahun 1234 yang diprakarsai oleh Paus Gregorius yang ke-9 dan kongregasi ritus yang diberi wewenang untuk mengawasi keseluruhan prosesnya. Maka prosedurnya kurang lebih sebagai berikut. Pertama, langkah awal mulai dilakukan setelah beberapa tahun kematian calon orang kudus tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi ketenangan jiwa mereka. Selain itu, agar memastikan bahwa evaluasi terhadap calon santo ataupun santa tersebut dapat diselidiki secara objektif. Yang kedua, tahap penyelidikan mengenai calon orang kudus tersebut oleh gereja. Hal ini bertujuan untuk mengetahui cara hidupnya. Apakah menjalani kehidupan dengan kesucian dan kebajikan atau tidak? Karena itu, berbagai bukti dan kesaksian banyak orang harus dikumpulkan.
Jika menemukan tantangan serius, maka uskup bisa membuat surat rekomendasi kepada paus untuk membuka kasus tersebut. Pada fase ini, ada satu proses unik yang disebut dengan pernyataan bahwa tidak ada tayul atau pemujaan berhala yang ditujukan kepada calon orang kudus tersebut. Dan yang ketiga, melakukan verifikasi terhadap mujizat agar mencapai tahap beatifikasi, yaitu suatu mujizat atau satu mujizat yang telah berhasil dibuktikan dan diakui oleh paus. Jika sudah melewati tahap ini, calon orang kudus tersebut disebut atau diberi gelar terberkati. Itulah tahap beato ataupun beata. Sekali lagi, beato calon orang kudus untuk laki-laki dan beata calon orang kudus untuk perempuan. Dan yang keempat, kanonisasi, yakni suatu persetujuan bahwa calon orang kudus tersebut diangkat menjadi santo atau santa. Tahap ini dilalui setelah adanya mujizat, biasanya berhubungan dengan pengabulan doa melalui perantaraan mereka yang dibeatifikasi. Demikian paparan singkat saudara-saudari tentang proses seseorang disebut santo atau santa dalam gereja Katolik. Semoga bermanfaat bagi kita. Tuhan memberkati.